Ya daripada cerita Tidak bermanfaat. tidak bermanfaat, jadikanlah diam sebagai penolongmu toh. Wah, betul sekali. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Betul. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik saja atau diam. Atau diam. Dua aja pilihan ya. Jadi kalau diam itu adalah emas, berkata yang baik adalah berlian. Betul. Baiklah saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini adalah program yang sangat-sangat dinanti-nanti oleh teman-teman di YouTube, termasuk juga di Facebook dan seluruh sosial media. Nah, saya bersama Sarwandi Kasarbini, orang biasa memanggil Mr. Magic Fighter. Nah, kali ini saya tidak sendiri teman-teman, karena saya mengundang salah satu narasumber yang luar biasa, di mana sosok ini adalah sosok sahabat saya. Jadi beliau adalah narasumber pertama saya yang akan menginspirasi teman-teman, terutama yang anak-anak, bagi yang SMP, SMA, yang sekarang mungkin menjabat jadi OSIS atau sebagai anggota, atau mungkin sebagai rakyat biasa di sekolahnya. Rakyat biasa. Nah, untuk itu saya akan persilakan langsung, di mana beliau ini dulu pernah menjadi kota OSIS yang melakukan perombakan yang luar biasa. Dia membawa perubahan yang sangat drastis. Kalau saya sedikit cerita, zaman dulu tahun 2006 ya, 2006. 2007 tuh saya sebagai rakyat biasa saat itu ya. Jadi saya bukan OSIS, bukan juga anggota, hanya rakyat biasa dari Penyelamat OSIS lah. penyelamat OSIS, oke. Nah, saat itu tidak ada sama sekali yang pakai jilbab. Tidak ada sama sekali yang pakai jilbab dari kalangan siswa. Siswi yang, kalau siswa oh ya wajar, tapi siswi tidak ada juga yang pakai jilbab. Nggak ada kesadaran untuk berjilbab. Dan akhirnya sosok ini datang membawa perubahan tersebut. Nah, akhirnya jadi sebuah kewajiban. Jadi siapapun itu pakai jilbab, kecuali cowoknya ya. Jadi siswanya alhamdulillah semua berjilbab. Bahkan yang Nasrani pun itu kalau hari Jumat khusus itu pakai jilbab juga. Nah, itu yang dahsyat banget, sampai yang Nasrani pun pakai jilbab. Nah, bagaimana langkah awalnya sehingga membuat perubahan ini terjadi di sekolah kami? Ya, nah saya langsung perkenalkan yang di samping saya nih, saudara Muhajir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar sob? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya panggil sob gitu ya. Kalau yang lain terserah ya, tergantung ya, karena saya sangat akrab dengan beliau. Nah, bagaimana nih langkah awal waktu SMA itu sob, sehingga akhirnya siswa-siswa di sana itu mau berjilbab gitu? Ya. Bahkan yang Nasrani pun ikut. Iya. Itu kok bisa ya? Saya jadi heran saat itu ya. Silahkan sob. Iya. Terima kasih pada sahabat saya Sarwandi Kasarbini. Sebenarnya cukup simpel ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Ya. Namun untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sebuah perubahan itu ya betul-betul harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya seperti yang marak, yang paling enak didengar lah di kalangan-kalangan motivator itu ya manjad wajadah. Oh iya betul. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dia akan dapat hasilnya, betul. Nah, itu jadi visi misi waktu di situ ya. Iya. Awalnya nggak berjilbab, kok bisa akhirnya berjilbab semua itu? Iya. Pertama, kenapa harus jilbab ya sebagai program, walaupun tidak dituangkan dalam program kerja. Nah, ini merupakan sebuah program kerja yang kita susun secara diam-diam oleh beberapa teman, Ya. dan merupakan program kerja yang paling wajib kita kerjakan. Masya Allah. Okay. Sebagai bentuk bahwasannya ini yang paling wajib, kemarin di kepengurusan itu yang kita susun secara formal di depan para dewan-dewan pembina itu tidak seberapa yang kita realisasikan. Karena yang kita punya program utama, Apa itu? yaitu bagaimana caranya memperlihatkan bahwasanya kita ini adalah mayoritas Muslim. Ya, oke. Dan kemudian kita harus memperlihatkan bahwasanya Identitas kita sebagai identitas Muslim. kita ini sebagai Muslim. Betul. Ya salah satu identitasnya bagi seorang Muslim, Muslimah khususnya ya, memakai jilbab. Iya betul. Ya tapi kan ya tidak serta merta harus langsung pakai jilbab dulu. Iya. Makanya kemarin itu kita proses ya. Oh iya, bagaimana langkah awalnya itu? Langkah awalnya itu ya cukup Sosialisasikan tentang ya sulit juga,
karena ya Katanya rock dulu ya waktu itu ya, kalau nggak salah ingat. rock dulu. Rock dulu ya, dulu rock pendek biasanya ya. Rock Mini, pendek. astagfirullah ya, astagfirullah. Jangan dibayangin. Jangankan sampai lutut ya. 10 cm di atas lutut pun ada siswa yang pakai seperti itu. Dan itu membuat kita pertama sangat miris melihatnya. Maaf ya bagi yang senang dengan rock itu ya. Buat kami itu sangat mengganggu pandangan laki-laki. Pandangan laki-laki. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan lah. Ya, banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan. Dan akhirnya pakai rok semua ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Semua pakai rok sampai mata kaki. Lalu katanya program waktu itu lengan panjang juga, baju lengan panjang. Sebelum itu banyak protes. Banyak protes? Ya. Oke. Pertama yang protes itu bagi kaum hawanya itu karena kenapa cuma perempuan atau yang siswi aja yang ada peraturan-peraturan berpakaian. Iya. Makanya ya alhamdulillah kita diskusikan dengan tim khusus ya. Kita buat juga desain pakaian yang untuk mengatur pakaian penampilan seorang laki-laki. Oke. Tahun berapa waktu itu mulai jadi OSIS? 2006 ya. Oh 2006 ya. 2006. Dulunya kan marak menggunakan celana botol ya, sedangkan peraturan di sekolah itu ya, untuk laki-laki nih. Untuk laki-laki harus lurus. Oke, yang longgar-longgar itu ya. Longgar-longgar itu. Makanya kita terapkan juga peraturan semua siswa laki-laki tidak boleh menggunakan celana botol karena itu tidak masuk dalam standar kriteria celana seorang siswa. Oke. Seimbang lah. Jadi akhirnya para wanita merasa kota OSISnya adil nih. Adil ya. Wah, berarti Anda kota OSIS yang adil. Oke, alhamdulillah. Ya, dan akhirnya dari rok lalu ke lengan panjang. Nah, itu gimana akhirnya bisa sampai akhirnya memakai kerudung tuh? Iya, untuk memakai kerudung itu butuh waktu hampir 1 semester ya. Kita perjuangkan. Jadi selama hampir 1 semester 3 bulan itu kita perjuangkan bagaimana roknya itu tertib. Alhamdulillah masuk bulan keempat kita kampanyekan lagi bagaimana kalau misalkan siswa itu memakai baju lengan panjang. Oke. Ya, baju lengan panjang inilah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata siswa itu senang pakai baju lengan panjang. Ya. Alhamdulillah. Ada yang itu tidak butuh waktu lama sehingga banyak siswi yang memakai baju lengan panjang. Bahkan siswa pun ya dari kalangan laki-laki ya, banyak memakai pakaian bajunya itu pakai lengan panjang. Dia merasa senang. Ya pakai ya segala mungkin gaya juga lah bagi laki-laki. Tapi itu nggak wajib bagi laki-laki ya. Perempuan itu kan tujuan utamanya kalau bagi kaum muslimah ya harus sebagai untuk menutup auratnya. Nah itu kita diam dulu. Jadi ada masa izinkanlah dulu mereka menikmati. Iya, menikmati. Sampai akhirnya muncul program terakhir di tujuan terakhir dari program ini. Tujuan terakhirnya itu ya bagaimana semua siswi menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Masya Allah. Dan itu ya bagaimana respon? Ya responnya sangat luar biasa ya karena kan kita tahulah bagaimana. Pertama di kalangan kita sebagai siswa kemarin itu ada dari kalangan non muslim. Iya. Nasrani ya. Udah saya sebut nama merek lah. Iya, oke. Di kalangan guru juga ya tidak semuanya muslim. Oh iya betul. Ya sehingga ada pro ada yang kontra. Cuma kan dalam sebuah perjuangan harus ada yang pro harus ada yang kontra, Pak. Oh yes, betul sekali. Kenapa? Karena kapan pro semua tidak nikmat lo terasa. Yes, betul. Harus ada yang kontra supaya nikmat. Iya. Ya alhamdulillah program itu sekitar satu semester berjalan ke pengurusan. Nah kita sosialisasikan lagi ke pertama Dewan Pembina, utamanya kepala sekolah dan kepala sekolah maksud saya. Kepala sekolah yang pada waktu menjabat
ya salah satu orang tua dari sahabat kita juga. Ah, Jadi alhamdulillah setelah kita sosialisasikan ke pembina katakan wah bagus itu ya, tapi pembina menyerahkan kepada kami sebagai pengurus OSIS oke, untuk menanganinya. bertanggung jawab bagaimana caranya untuk membuat seluruh siswi itu paham akan pentingnya menutup Oke, aurat. Oke, mantap. Nah, Itu berapa lama itu? Akhirnya dari proses dari baju lengan panjang menuju pakai kerudung itu berapa lama? untuk prosesnya itu agak lama ya, karena kita butuh sosialisasi yang cukup ketat dengan beberapa teman. Jadi Edukasi dulu ya. edukasi ternyata dulu, karena setiap kita minta bantuan kepada guru, bagaimana caranya guru itu di setiap mengajar harus menjelaskan bagaimana pentingnya menutup aurat. Alhamdulillah sudah ada guru yang kita temani kerjasama, dan guru pun akhirnya guru pun merespon. Jadi guru kalau setiap mengajar itu pembukanya selalu mensosialisasikan bagaimana orang memakai jilbab. oh berarti ini kerja cerdas namanya. Iya. Iya. Nah, selain itu kan kegiatan remaja masjid di sekolah kan aktif. Ya. Ya itu kan Ini juga program nih. awal. Tapi tunggu dulu, jangan disampaikan dulu itu. Iya, Karena sebentar saya akan mengupas salah satu program dari selain program yang tadi yang cukup sukses juga di zaman kepemimpinan Ketua OSIS saya, Iya, Mr. Muhajir ya. Nah, kalau kita ambil kesimpulan untuk program pertama ini, yang saya lihat nih luar biasa. Pertama itu bahwa yang namanya perjuangan pasti berproses. Iya. Karena nggak ada sukses kalau nggak proses. Iya. Jadi sukses ya seperti yang saya biasa ucapkan, sukses suka proses. Dan proses tidak pernah hianati hasil, bro. Wah keren banget. Iya. Luar biasa. Prosesnya itu tidak pernah hianati hasilnya. Betul sekali. Akhirnya bayangkan ya, ini kayak ini ya, kayak proses turunnya ayat pengharaman khamar. Wah. Tidak langsung diharamkan, Ya. tidak langsung menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan ya. Seperti ini memakai jilbab artinya nggak perlu langsung berubah total. Iya. Dan malah ya, yang saya lihat malah banyak yang akhirnya tetap berjilbab walaupun sudah selesai sekolah ya. Masya Allah, artinya ini pahala jariah nih buat saudara Amin, kita amin, nih. insya Allah, amin. Untuk kita semua lah. Masya Allah, bayangkan ratusan siswa berjilbab ya, ratusan siswi berjilbab, dan akhirnya pengaruh itu sampai sekarang ada yang tetap bertahan berjilbab. Ini jadi amal jariah buat saudara kita, luar biasa. Buat kita semua lah. Buat kita semua, amin, alhamdulillah. Oke, nah ini dia nih. Ini lika-liku mengkampanyekan jilbab ini belum tuntas, bro. Nah, ini yang paling dahsyat ini. Bagaimana itu? Karena kita harus menggunakan seluruh komponen bantuan ya, komponen yang ada. Makanya itu yang saya lihat tadi bagus banget tuh. Sampai guru pun akhirnya turun tangan juga dalam bersosialisasi. Ya harus. Jadi di sini bukan cuma sekedar kerja keras, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas. Ini yang saya akui nih, keren banget nih. Oke, lalu ini nih yang saya mau pertanyakan lagi. Program yang kedua. Saat itu saya kan sebagai siswa juga kan. Ya, ya. Akhirnya saya melihat teman-teman itu malah berbondong-bondong ke masjid. Betul. Jadi sekolah saat itu nggak ada yang belajar, guru-guru akhirnya pun harus meninggalkan proses belajar mengajar. Iya. Seluruh siswa izin sholat berjamaah, sholat duhur saat itu. Malah ada yang ikut-ikutan. Nah ini dia nih. Sampai juga bukan cuma itu ya, program ini kultum. Kultum ya. Ya, setiap kelas dapat giliran untuk harus memberikan kuliah 7 menit. Ya. Kalau kuliah 5 menit istilahnya apa nih? Ya. Kulim ya. Oke, bagaimana nih program yang kedua itu? Akhirnya berbondong-bondong orang sholat berjamaah. Silakan. Ya, alhamdulillah. Program ini sebenarnya lebih dahulu ini soalnya program lanjutan yang hampir gagal digarap sama beberapa pendahulu ya. Hampir gagal. Kenapa? Karena beliau-beliau hanya mampu mensosialisasikan di kalangan pengurus OSIS kemarin doang, ya. Okay. Sehingga yang aktif sholat di masjid kemarin itu hanya kalangan mereka. Makanya itu pun juga yang alim-alim aja ya. Ya, betul. Tapi ini yang saya herankan,
yang tidak alim pun ikutan sholat juga. Nah, Kok itu bisa dia. ya? Saya ini Itu bertanya-tanya kok bisa banget gitu ya? Itu dia. Iya iya iya. Gimana tuh? Sehingga saya secara pribadi ingin mengambil ini peluang bagaimana ibarat ini sebuah barang ini sudah ada, sisa kita kemas dan bagaimana caranya kemasan itu banyak disenangi oleh orang, dan bagaimana caranya kemasan ini, barang ini banyak dirasakan manfaatnya sama orang lain. Itu kerja cerdas juga ya. Teknisnya gimana tuh waktu itu? Teknisnya di kalangan kita sebagai pengurus-pengurus kemarin itu ya, harus sepakat dulu bahwasanya kita dulu yang mulai. Betul. Jadi berawal dari diri sendiri. Diri sendiri. Oke. Ya agak berat juga di kalangan teman-teman. Kenapa? Karena itu bukan sebuah kebiasaan. Karena pada saat jam sholat duhur itu jam pelajaran. Jam pelajaran. Itu dia juga sih masalah. Itu dia jadi masalah. Sehingga ada beberapa teman di pengurus, khusus pengurus saja itu ada yang kontra. Mengapa? Karena ya katanya sholat bisa ditunda-tunda. Sholat bisa ditunda. Bisa ditunda. Malah ini yang luar biasa, bukan cuma satu gelombang sholat. Ya. Itu sampai meluber tuh. Harus menunggu gelombang kedua sampai gelombang keempat. Iya. Artinya Masya Allah, kalau mau dibilang keberhasilan itu 70-90% dari warga anak sekolah di zaman kamu waktu itu sholat semua. Iya. Keren banget. Nah, inilah teman-teman, kalau kita mau ngambil kesimpulan untuk program kedua dari Mr. Muhajir, bahwa ternyata rahasianya adalah kita mulai dulu dari diri sendiri. Betul ya? Betul. Jangan sampai kita mau menuntut orang lain berubah sedangkan kita sendiri belum berubah, betul? Betul. Iya. Wah, keren banget nih Saudara Muhajir. Saya masih mau bincang-bincang ini karena waktu sangat terbatas. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan inspirasi kita saat ini bersama Saudara Muhajir ada hikmah yang kita dapatkan. Nah, terutama nih untuk anak-anak remaja, apalagi yang sekarang masih sekolah. Ada pesan nih untuk silakan. Saya mau minta Saudara Muhajir untuk memberikan pesan-pesan terakhir, motivasi, quote-quote apa lah gitu ya, agar menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Silakan. Terima kasih kepada sahabat saya Mr. Sarwandi Kasabini. Beliau sangat luar biasa. Thank you. Dengan program-program yang sangat luar biasa. Ini sebuah bukan sebuah ceramah ya, bukan juga. Ini hanyalah sebatas pengalaman yang saya ceritakan. Alhamdulillah saya sangat menikmati hal tersebut. Mengapa? Karena saya mampu menciptakan sebuah sejarah. Yes, betul. Saya mampu menciptakan. Dan alhamdulillah banyak yang membaca tentang sejarah itu. Masya Allah. Walaupun terlalu banyak sih ya, paling tidak teman-teman di grup, teman-teman di YouTube terima kasih. Iya. Ya, grup belajar bisnis di Facebook terima kasih. Kebetulan saya juga termasuk dalam adminnya. Oke. Jadi saya langsung mengundang narasumber yang terdekat dulu, nggak perlu jauh dulu ya. Betul. Luar biasa ya. Jadi kalau mau mulai sesuatu itu ya yang penting itu sesuatu yang positif. Hitung dengan baik bagaimana baik buruknya. Kalau sudah baiknya sudah lebih banyak daripada buruknya, laksanakan. Iya. Ini kaidah fikih nih. Iya. Makanya pada saat itu tidak terlalu panjang lebar ya. Saya cukup mengatakan bahwa ini sesuatu yang baik. Alhamdulillah saya solusikan kepada teman-teman. Walaupun berat tapi harus saya lakukan. Mengapa? Karena saya meyakini bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang baik. Alhamdulillah. Betul. Saya bisa menciptakan sejarah itu. Apakah teman-teman siap menciptakan sejarahnya? Lakukan sekarang. Ya, buktikan bahwasanya teman-teman juga punya cara masing-masing untuk menciptakan sebuah sejarah yang sangat bermanfaat dibaca dan dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Masya Allah. Mantap luar biasa. Teman-teman di YouTube, teman-teman di Facebook, Instagram dan segalanya, terima kasih, selamat dan sukseslah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ciptakan sejarah, jangan hanya menonton sejarah. Betul. Saya Sarwandi Kasarbini. Silahkan share video ini, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Pastikan kita semua menjadi ladang kebaikan buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.